cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, kita seringkali merasa hidup kita ini kurang, kurang, dan kurang. Iya. Ya, Tuhan aku kurang ini, aku kurang itu. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan yang cukup? Salam jumpa pendengar semuanya, kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda, bertumbuh dalam anugerah bersama dengan Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa. Kita masih melanjutkan ya Pak ya, keseruan kita ini membahas ayat-ayat yang luar biasa dari 2 Korintus 12. Yang sebelumnya kita membahas ayat 7 dan terakhir sampai di ayat 8 dan 9 yang A. Gimana ini Pak? Kita sebelumnya merundingkan tentang Rasul Paulus yang berseru, dan dikatakan itu dalam urutan waktu yang bukan berseru ya, tapi ada jangka waktunya, ada masa waktunya. Kita tidak tahu sih ya berapa lama ini ya terjadi dan dialami Rasul Paulus, tapi justru seruan seorang rasul ini tidak dikabulkan. Lantas bagaimana dengan kita yang jauh mungkin ya Pak ya dari bagaimana dedikasi seorang rasul ini? Apakah berarti apalagi kita ya akan mengalami penderitaan ini lama gitu ya. Dan kemarin saya bertanya, haruskah berarti Tuhan itu menjaga kita dengan sesuatu yang harus tidak enak? Gimana Pak? Ya, di sini kita belajar ya, bahwa meskipun seorang yang sudah begitu boleh dikatakan luar biasa dekatnya dengan Tuhan, itu tidak berarti lalu seluruh doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Ya karena Tuhan punya maksud. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang selalu menuruti keinginan kita, ya. Seperti mungkin jin lampu Aladin ya. Kalau jin lampu Aladin ya kita minta apapun pasti dikabulkan. Nah, tetapi Tuhan kita itu justru Tuhan yang punya maksud yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan itu ada di depan mata kita. Ya, tetapi Tuhan melampaui apa yang di depan mata kita. Nah, jadi kalau Rasul Paulus merasa itu duri dalam daging itu menyiksa dia, membuat dia menderita, sengsara, ya memang duri dalam daging itu sesuatu yang sangat nggak enak ya, dan tidak menyenangkan. Ya, dan normalnya memang kita ingin supaya duri itu cepat-cepat dicabut ya, apalagi itu utusan iblis. Kita ingin utusan iblis itu dilenyapkan dari diri kita. Dan memang sebetulnya hukum normalnya begitu. Kan tidak ada orang yang senang iblis untuk mau menghancurkan hidupnya. Ya kalau bisa iblis itu dilenyapkan. Ya, ternyata di sini memang suatu yang lain dari yang biasa kita pikirkan. Ternyata Tuhan justru ingin iblis itu tetap menggoda atau tetap mengganggu dalam kenyamanan Rasul Paulus. Jadi dalam hal ini, kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Karena Tuhan punya maksud di balik semua itu, yaitu Paulus jangan meninggikan diri. Nah, itu jadi poin yang kita sudah pernah belajar itu satu hal yang sangat membuat kita berpikir lebih dalam dari biasanya, yaitu ternyata iblis pun dipakai oleh Tuhan untuk suatu tujuan yang baik. Yang menarik dari yang barusan dikatakan Pak Andi adalah kita seringkali merasa sangat menderita begitu ya Pak ya, karena kita tidak bisa berpikir yang melampaui itu tadi. Karena kalau pikiran Tuhan itu pasti jauh melampaui dan arahnya pasti kekekalan gitu ya. Kalau kita mungkin hanya merasakan penderitaan yang sekarang, kenapa tidak berakhir gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu tadi adalah jawabannya, bahwa Tuhan punya rencana yang jauh yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Saya mau menjelaskan ayat 9 ini. Tuhan itu menjelaskan hal yang dibalik semua peristiwa itu. Ya, selain tadi sudah ditegaskan bahwa supaya Paulus jangan meninggikan diri, Tuhan menjawab dengan penjelasan seperti di kalimat ayat 9 ini. Pertama, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, kita seringkali merasa hidup kita ini kurang, dan kurang. Ya, Tuhan aku kurang ini, aku kurang itu. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan yang cukup? Kasih karunia Tuhan yang cukup itu sebenarnya yang seringkali kita remehkan adalah Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Yaitu siapa? Ya tentunya Yesus Kristus.
yang sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita dari kutuk dosa, sudah memerdekakan kita, sudah menjadikan kita hamba Allah. Nah, itulah kasih karunia Tuhan yang sudah melebihi cukup justru. Ya, kasih Tuhan yang segala-galanya. Yang kedua, dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jadi Tuhan justru mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan itu bukan terletak pada kehebatan dan kesuksesan kita dan kebesaran kita, tetapi justru di dalam kelemahan. Nah, ini ya, kelemahan yang seperti apa dan mengapa Tuhan justru akan dimuliakan dan punya rencana di balik semua itu, kita akan lanjutkan dalam program Back to the Bible Radio Beda selanjutnya. Sampai jumpa.